Gini ya, sekarang kalau seandainya nih ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, termasuk kita yang ada di sini ya, bagaimana caranya kita nih nggak khilaf pada saat kita diberi kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin, dan juga mungkin ya seandainya kita memilih pemimpin, bagaimana caranya kita tidak memilih pemimpin yang zolim. Ada nggak doanya nih, Bib? Mohon izin Bib penjelasannya nih. Mas Fadli, Silakan. Maulana Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hal-hal yang harus dihindari ketika menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, nggak boleh seorang pemimpin itu arogansi yang tinggi, lebih hebat, lebih berkuasa daripada yang lain. Kesombongan yang akan mendapatkan kehancurannya, bahaya. Orang yang sombong pasti akan celaka. Jadi nggak boleh arogansi dan nggak boleh menggunakan dirinya sebagai saya yang paling terbaik, saya yang paling hebat. Nggak boleh. Dan yang kedua, mendengarkan nasihat yang buruk dan tidak bijaksana dan tidak adil. Dan wajib menjadi pemimpin harus dengan adil. Karena apa? Kita nih kalau misalkan jadi pemimpin, orang yang ngomong buruk nggak boleh kita dengerin. Carilah satu kebaikan dan harus apa? Harus mengerti dan memahami adil tempatnya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah percaya buta. Wah, ini ngomong begini percaya aja. Ini berbahaya. Karena apa? Seorang pemimpin harus meneliti, mengamati, mempelajari daripada setiap sesuatunya. Harus diteliti. Oh, ternyata ini nggak benar, ini nggak boleh, ini nggak bagus, ini nggak baik. Nggak usah percaya, dikoreksi lagi. Oh, ternyata emang nggak begini. Harus koreksi, teliti, amati dan pelajari. Nah, sekarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapin kertas sama bukunya agar apa? Doa agar menjadi pemimpin yang baik, yang amanah, dan kita tidak salah memilih pemimpin. Kita berharap agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna Allahumma aslih ulata umurina Allahumma wafiqhum lima fihi salahuhum wa salahul Islam wal muslimin Allahumma a'inhum alal qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin Allahumma ab'id anhum bitonatal su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khair wan nasihin ya rabbal alamin Allahumma aslih ulata umural muslimin fi kulli makan. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau kuasakan mereka jadi pemimpin atas kami. Karena apa? Dosa-dosa kami ya Allah. Orang-orang yang tidak takut kepadamu dan tidak mempunyai belas kasihan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi Islam dan kaum muslimin. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan. Wahai Tuhan kami yang Maha Kuasa, jauhkanlah mereka dari teman dekat yang jelek dan teman yang dekat yang merusaknya. Ya Allah, jadikanlah mereka manusia yang bertakwa kepadamu. Dan juga ya Allah, dekatkanlah orang-orang yang baik dan memberi nasihat yang baik kepada mereka. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, ya Allah, jadikanlah pemimpin kaum muslimin sebagai orang yang baik dimanapun mereka berada. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Habib doanya. Mudah-mudahan nanti teman-teman dari Islam Itu Indah bisa dipasang ya di sosial media Islam Itu Indah ya. Nah sekarang kita kembali membacakan lagi pertanyaan masuk yang ada di sosial media di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram rzkaindi_. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana tanggapan Ustadz di era zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang ingin menjadi pemimpin. Namun terkadang lupa dengan apa yang harus ia emban dan pertanggungjawabkan. Dan bagaimana menjadi pemimpin untuk diri sendiri di era zaman yang sudah sangat modern ini. Terutama bagi anak muda milenial seperti saat ini. Dan bagaimana tanggapan Ustadz, Ustazah mengenai anak-anak muda adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Nah ini
Karena yang ditanya anak muda, maaf ya, yang udah nggak terlalu muda, yang muda silakan. Jawab orang tua. Tapi guru kami Tafadhol, Ustaz. Maulana Sadli serta jamaah Islam itu indah, para guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata anak muda itu luar biasa, pemimpin bagi dirinya sendiri, bahkan pemimpin bagi kelompoknya. Kita tahu sendiri ada yang namanya anak muda yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, Ashabul Kahfi. Mereka memimpin hati mereka, mereka memimpin menjadi teguh pendirian mereka karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada saat itu juga berbicara tentang kezaliman seorang pemimpin. Maka ketika zalim pemimpinnya, mereka bertuju lari, ya, mencari tempat persembunyian. Ada yang mengatakan sebenarnya gurunya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ya, pada saat itu yang nunjukin jalan tuh Nabi Khidir alaihissalam. Maka subhanallah ditemukanlah goa tadi untuk menginap di sana karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanyakan apa modalnya anak muda menjadi seorang pemimpin, yang pertama adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa keimanan kita ini nggak percaya pahala, dosa, surga, neraka. Kalau nggak pakai keimanan, apa yang membuat kita berbuat baik? Karena kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan kita hanya baik kepada orang yang baik kepada kita. Tapi kalau iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mau gimana lagi? Kita ini pemimpin, harus memperbaiki hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, modal apa yang harus dibutuhkan oleh seorang pemuda? Tentunya ilmu. Tidak mungkin juga seorang menjadi pemimpin kalau dia tidak kompeten dalam hal memimpin tadi. Maka dikatakan di awal-awal Islam itu indah, di awal-awal episode dikatakan ada kerajaan yang hancur bukan karena pemimpinnya, tapi karena tidak kompetennya seorang pemimpin tadi. Akhirnya kan hancurlah kerajaan Persia pada saat itu karena pemimpinnya yang tidak kompeten. Maka subhanallah harus punya ilmu pengetahuan. Ilmu apa? Ilmu strategi, ilmu dunia, ilmu matematika, ilmu kedokteran, ilmu apapun itu, yang jelas ilmu itu berlandaskan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada iman, ada ilmu, maka derajat akan naik. Kemudian apalagi yang harus kita butuhkan ketika kita menjadi seorang pemimpin? Dan pernyataan tentang anak muda adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Lihat, kita nih kalau nafas aja nih, kalau nafas kita perhatikan, tarik hembuskan. Kalau kita perhatikan nafas ini tiba-tiba jadi manual gitu. Ya, dari tadi auto nafasnya, tapi ketika bicara tentang nafas langsung jadi manual. Kita tarik sendiri, hembuskan sendiri. Maka ini apa yang kita punya di tubuh kita ini, kita yang mengendalikannya. Mumpung teman-teman masih bisa mengendalikannya, ayo kita kendalikan sekarang. Tapi kalau nanti di hari kiamat, kata Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Hari ini saya masih bisa mengatur, saya pengen pegang mic pakai tangan kiri, saya pegang mic pakai tangan kanan, saya bisa berbicara dengan nada rendah, saya bisa berbicara dengan nada tinggi juga. Tapi ternyata nanti di hari kiamat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Udah langsung ketutup mulut ini, nggak bisa lagi bicara. Tangan ini udah nggak bisa kita kendalikan. Mereka akan bersaksi sendiri atas apa yang dilakukan. Kezaliman terhadap yang dipimpinnya. Kaki ini udah nggak bisa lagi kita kendalikan. Kanan kiri yang nendang. Kalau misalnya Messi dari kiri, Ronaldo dari kanan, udah nggak bisa lagi. Nah, Allah semua yang mengendalikannya dan mereka semua akan bertanggung jawab. Hari ini kita masih mimpin mereka, maka kendalikan ke hal-hal yang baik. Masya Allah. Kita jadi ingat lagunya Krisya ya. Iya yang dibikin dong. itu ya, Masya Allah. Ya? Ya boleh. Akan datang hari. Oke, buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi dengan membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Saya kan lagi. Iya, saya sambil huker. Saya nggak biar boleh waktunya sholat. dapat.